semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 2 mengerjakan yang nomor 3, teori rangkaian listrik tentang paralel pada lampu rumah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan penerapan teori dasar rangkaian listrik pada peralatan elektronika sehari-hari. Maka nama saya Vito Valentino Pusputro dari kelas C dengan RP 65. Saya Riki April Pratama dari MKC NRP 66. Saya Juandi Satria dari MKC dengan NRP 64. Saya mau jelasin mengenai apa itu rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel pada suatu rangkaian listrik itu biasanya digunakan untuk ketika ingin melakukan pembagian arus yang sesuai pada setiap cabang. Jadi ciri khas pada rangkaian paralel itu adalah tegangan pada setiap cabang itu jumlahnya sama, ya hasilnya sama kalau kita ukur dengan voltmeter hasilnya sama, tapi arus pada setiap cabang itu berbeda. Ini rumus yang pertama, ya, hukum yang pertama. Pada rangkaian paralel, kutub positif semua beban itu terhubung langsung ke kutub positif sumber, dan kutub negatifnya itu semua ya terhubung ke kutub negatif sumber. Oleh karena itu, besar nilai tegangan pada setiap cabang nilainya akan selalu sama dengan tegangan total sumber. Makanya di sini ada rumus V total sama dengan V1, V2 sama dengan V3. Kemudian untuk yang kedua, berdasarkan hukum Kirchhoff KCL ya, atau hukum Kirchhoff tentang arus, jumlah muatan listrik atau arus yang masuk ke dalam suatu titik percabangan nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Dengan demikian, arus total dari PLN ini akan terbagi ke masing-masing cabang lampu, tergantung banyaknya lampu. Makanya di sini I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Misalkan arusnya totalnya adalah 6 ya, terus pakai 2 lampu. Kalau dihubungkan secara paralel, lampu pertama itu 3 ampere, lampu kedua itu juga 3 ampere, sehingga I totalnya itu sama dengan jumlah dari arus di setiap lampu. Kemudian untuk menentukan nilai total hambatan pengganti atau resistansi total pada suatu rangkaian paralel, rumus yang digunakan adalah kebalikan dari penjumlahan masing-masing nilai hambatan komponen beban. Jadi makanya di sini tertulis 1 per Rp sama dengan 1 per R1 sama dengan 1 per R2 sama dengan 1 per R3. Jadi akibatnya dari persamaan ini itu nilai total hambatan pengganti pada rangkaian paralel akan selalu menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada nilai hambatan terkecil yang ada pada salah satu cabang. Oleh karena itu, semakin banyak komponen lampu yang dinyalakan secara bersamaan, ya, hambatan total rangkaian itu justru akan semakin kecil, sehingga arus total yang ditarik dari catut daya utama PLN akan menjadi semakin besar. Kemudian ini untuk rumus yang terakhir, 1 sama dengan V, I sama dengan V per R, ya, itu adalah hubungan mendasar antara parameter tegangan dan arus listrik didasari oleh hukum Ohm. Ya, ini seperti yang dilakukan pada percobaan sebelumnya pasti menggunakan hukum Ohm juga. Hukum ini itu menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian akan berbanding lurus dengan nilai tegangan yang diberikan, dan berbanding terbalik dengan nilai hambatan atau resistansi dari komponen beban. Ini kita akan melakukan praktikum pada konsep paralel, yaitu merupakan sebuah rangkaian lampu rumah. Di sini kita menggunakan LED sebagai representasi dari lampu rumah. Di sini kita memakai 3 LED dengan resistor sebagai hambatan agar LED tidak rusak, dan berhasil dengan baik. Secara teori harusnya tegangan pada rangkaian paralel sama dan arus terbagi pada setiap cabang. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di simulasi berikut ini.
ini adalah sambungan dari teman saya tadi. Karakteristik pertama yang kita buktikan adalah tegangannya itu konstan. Bisa dilihat dari lampu 1, lampu 2, lampu 3, tegangannya selalu 220 volt. Ya kan? Nah, ini bisa membuktikan nih dari konsep rangkaian paralel tadi. Kemudian, karakteristik kedua adalah pembagian arus sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 atau KCL. Alat ukur ampermeter utama di dekat sumber ini menunjukkan 27,5 ampere. Sedangkan masing-masing lampu ya menunjukkan 9,16 ampere. Nah, ketika ini dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 27,5. Ini juga membuktikan terkait hukum yang ada di rangkaian paralel. Kemudian ada lagi nih yang terakhir. Nah, ketika ya, salah satu lampu itu mati, lampu yang lain itu tidak akan mati. Kita coba ya. Bisa kita lihat ya, rangkaian itu ketika kita matikan satu atau terputus satu, tidak akan mati semuanya, hanya mati yang terputus saja. Makanya itu ini bisa diterapkan di rumah atau lampu-lampu yang ada di rumah. Langsung ke pembuktiannya ya, pembuktian secara matematis ya. Bisa kita ketahui ya, misal tegangan cabang 220 volt, tegangan cabang 1 arus cabang 1 adalah 9,16. Ini sama kayak proteus tadi. Nah, berdasarkan hukum Ohm ya, hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kita tulis ini, kita cari hambatannya itu berapa. Terus habis itu pasti dong bebannya itu sama tiap-tiap lampu gitu. Langsung saja di sini ke mencari ya hambatan pengganti dari hambatan-hambatan yang sudah kita ketahui. 1 per Rp plus 1 per R. Nah, hasilnya kita ketahui 3/24 dibalik jadi 24/3, yaitu 8 ohm. Nah, lalu kita hitung deh. Nah, kita ketahui V total ini, ya kan? Hambatan paralelnya ini, kita hitung akhirnya totalnya itu berapa. Ya. Nah, totalnya tadi 220 bagi 8 ohm, jadinya 27,5. Nah, ini bisa membuktikan proteusnya kita tadi itu 27,5. Lalu, ya, ini untuk presentasinya. Hukum Kirchhoff tentang KCL ya menyatakan bahwa total arus yang masuk ke dalam percabangan sama dengan total arus yang keluar dari percabangan. Jadi, I total 27,5 sama dengan 9,16 plus 9,16 plus 9,16, yaitu 27,5 sama dengan 27,48. Jadi kesimpulannya itu apa? Hasil penjumlahan teoritis terbukti sinkron ya atau valid dengan pembulatan matematis otomatis oleh sistem software Proteus digital yang menampilkan sebesar 27,5 ampere. Jadi mengapa lampu di rumah kita dipasang secara paralel dan mengapa tidak seri? Jadi alasannya adalah rumah-rumah di Indonesia itu umumnya menggunakan tegangan standar dari PLN sebesar 220 volt AC. Itu karena menggunakan rangkaian paralel, setiap lampu di ruangan yang berbeda, baik di kamar, dapur, ataupun di ruang tamu, itu akan menerima tegangan yang sama persis, yaitu 220 volt. Dan hal ini memastikan semua lampu bisa menyala dengan tingkat kecerahan yang optimal. Dan juga selain itu, hubungan arus dan hambatannya itu mengikuti hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R. Jadi jika kita mematikan satu lampu di kamar, aliran arus ke lampu tersebut terputus, namun jalur arus ke lampu di ruang yang lain seperti di ruang tamu itu tetap mengalir. Jadi itulah keuntungan utama rangkaian paralel di rumah. Satu komponen mati, komponen lain tidak ikut mati. Cukup sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.